Makasih, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wih, Oke, kita langsung ke band and pick ya. Kita kokop lagi mic-nya ya guys ya. halo, halo. Request ara-ara, tolong ini official turnamen guys, ASEAN Ah, Games. udah. Kalau udah masuk grafik, udah. Udah ya guys ya. Udah ya Udah ya, guys ya. mainannya udah ya. Nanti kita main lagi, oke, kita draft pick terlebih dahulu ya guys ya. Udah ada Pak Kuito yang di-ban oleh tim Kyrgyzstan karena tidak akan dilepas seperti permainan dia tadi. Mengerikan sekali Profesor. Jujur iya sih mengerikan, tapi agak gimana ya, soalnya nggak mau dikasih juga nih ke Rustamov Pakitonya. Makanya di-ban. Emang Oke. wajar dah ini di ban dikit ya biar emang nanti apa namanya full hero nyebelinnya abis gitu. Be, ada tulisan gini Be. Apa tuh? Cekring 100.000 dari someone buat beli mic 100.000. baru Ranger emas. Nah gitu dong, ya nggak sih? Aduh. Ya yang mau sponsor mic boleh ya, langsung aja DM gue ya yang mau sponsor mic. Oke, kita menuju ke arah Freya yang sudah tidak bisa dimainkan. Ditutup, tidak mau bersinar seperti Your tadi. team is banning. Tuh, kalian bohongin gua ya. Ini gua udah dapat laporan. The sound is high and audience can hear clearly already. Weh, kalian bohongin gua, orang mic Your gua team bagus is nih guys. picking. Nah, dah Be, ayo balik ke draft lagi. Gua dibohongin mulu, gua dikerjain sama viewers Be. Your team Tapi emang is kayaknya gara-gara lu jauh dari mic tadi, makanya orang pada protes Ji. Ini gua tempat yang tadi loh Be, mic-nya. Nggak gua Oh pegang iya, lagi. semakin Iya. mengecil soalnya suaranya kayak menjauh Your gitu. team is Sekarang? picking. Nah sekarang mending nih. Nah ini ditaruh, nggak gua pegang mic-nya. Oh iya, tapi tadi agak jauh tadi. Oke, kalau gitu. Dengan ada Bruno yang akan di take over oleh para pasukan dari Uzbekistan bersama dengan Marcel. Wah, ini pick yang sangat bagus untuk Marcel sih, Profesor. Bruno sih laris ya Bruno ya. Hmm. Bruno laris banget loh, soalnya hitungannya gara-gara Berserker Fury nih. Langsung bener-bener bisa up tinggi banget. Oke, dan ini kita lihat dengan adanya solusi dari pasukan Uzbekistan kalau mau main Baxia, karena udah ada Bruno-nya kok di kiri dan itu bisa di-combine. Oke, mereka Your mau team maksa is untuk picking. Leo Mort, Profesor. Duh, Leo Mort protagonis yang tadi sempat kita bilang ya. Wah, tapi ini jujur dari 3 draft aja Apa, Be? bagus banget ini buat Uzbekistan. Dari 3 draft awal, Ya, bagus. bagus Menurut banget. gua, Leo Mort Brunonya juga buat ngejawab Marcel. Claude. Iya, Marcel lagi. Wah, ini Your team Akai. is banning. Akai Oke. Akai oke sih buat ngegangguin Leo Mort. Ya, jadi untuk adu ke arah objektif ini akan sangat kuat. Tapi guys, mumpung kalian lagi rame, gue mau terima kasih banyak karena Asian Games Esport Event 2026 Mobile Legends Magma Qualifier are proudly organized by the Singapore Esports Association and Zenway Production in support of sport promotion by Sport Singapore and our official integrated resort partner Resort World Sentosa and also official partners Muntun Games, My Republic, and Secret Lab. Itu dia teman-teman ya. Paket lengkap semuanya tuh. Nah, apalagi buat sekarang yang udah menuju ke 1 game terakhir Your team is sebelum banning. akhirnya timnas Indonesia akan bermain melawan timnas Singapura. Singapura. Your team Sora. is banning. Sora ditutup ya. Emang Sora ini menjadi tipikal hero yang cukup menyebalkan buat lawan Leo Mort, apalagi kalau dia main Thunder. Udah main petir ini menyebalkan soal Your dia. team is banning. Dan adanya Setian yang ditutup supaya tidak ada Fury of the Phoenix yang bisa menghentikan pergerakan dari Claude. Oh, Citian juga hero counter setup yang bagus. Kalau buat lawan Akai juga ngejawab. Valentina. Nah, Valentina di sini paling belum ada ini nih, belum ada hero yang bisa buat komboan nih. Belum ada yang bisa diambil. Dan kalau ngomongin ke arah Valentina, dia cuma bisa ngambil Golden Hour sekarang, Be. Kayaknya apa jangan-jangan ini ngambil Valentina biar nanti bisa ambil Atlas ya pick 4 ya. Atlas juga menarik sih buat Your gangguin team ke is picking. Leo Mort begini. Hilda Ben. Masalahnya,
kalau misalnya ada Atlas sekalipun Profesor, ini kan masih bisa ada Golden Hour ditutup. Gitu loh. Jadi bisa dibilang belakangnya ditutup, jadi nggak maksimal Atlasnya Profesor. Bisa banget. Soalnya kan mau gimana pun Golden Hour ini kan juga nutup buat hero-hero yang diangkat kan. Nanti tinggal kasih shield effect, bisa kabur kalau begitu. Hero-hero yang temennya si Marcel. Nah itu harus diperhatikan juga tuh Profesor KB. Nah kalau posisi saat ini yang aku lihat Profesor KB adalah kesempatan mereka untuk mengamankan jungle terlebih dahulu. Kalau misalnya Akai-nya mau dia roam, tapi kalau Akai udah jungle ini roam terlebih dahulu sih Prof. Your team is Pohon terkokoh lagi. Hero PD berarti ya buat Iya. Askar Bekov. 2 game loh dia main pohon ini. Pohon terkokoh. Ini ntar rame di ranked deh, jangan-jangan pohon habis ini ya. Tapi udah rame di ranked Ji. Jadi XP rata-rata. Iya udah rame. Udah rame tuh hero-hero kayak Pakito gitu-gitu, hero-hero masuk pokoknya. Udah pasti bakal ketutup tuh sama modelan-modelan pohon terkokoh. Tapi kalau misalnya kita lihat Profesor, ngomongin dari pohon terkokoh, itu tuh sebenarnya itu tahu Prof, salah satu hero yang menurut gue sulit untuk dimainkan. Kenapa? Benar. Bukan mekanik ya, tapi gimana cara dia your Main timing team kan? is picking. iya timingnya, cara dia menjadi roamer yang tepat, covernya gimana. Kalau nggak sembarangan tuh main hero-hero kayak gitu soalnya. Setuju. Miss sedikit tuh bisa kayak dimakan nggak sih? Pasti nggak punya skill escape kan dia hitungannya. Mm. Yucong, oh pantes dia bawa 2 beton begini ya kayak sama Belerik. Emang mau main XP damage berarti. Lapu Yucong ya cuma tukeran aja berarti. Setidaknya seperti yang kita bilang tadi Ranger Mas bahwa Rustamov nggak bakal pakai hero momentum yang kayak Terisla. Jadi mungkin kita nggak bakal ngelihat dia yang tumbang sampai 6-7 kali kayak tadi ya. Karena mainnya lapu-lapu harusnya. Seharusnya nih secara rumus. Tapi balik lagi Prof, itu kan seharusnya. Cuma kalau dive in-nya salah juga Prof. Waduh, bisa Wah, kuacau buyar. walau. Buyar Bisa sudah itu. bisa buyar MC dan kuacau walau pastinya langsung. Buyar Magic Chess. Yes, buat kalian semua, di kolom komentar menurut kalian apakah Uzbekistan akan mendapatkan kemenangan atau Kyrgyzstan yang akan mendapatkan kemenangan di game ketiga karena udah 50-50 dan setelah ini kita menuju ke arah tim Indonesia. Tapi sebelum itu, mari kita saksikan di game point Uzbekistan versus Kyrgyzstan. Ini dia pertandingan match point. Menentukan siapa yang akan lebih unggul dan lebih memastikan diri untuk mendekati Kazakhstan. Di urutan pertama dari klasmen di grup D. Grup C. Untuk Central Asia atau Asia Tengah ya. Mamarus Rasulov dan juga Kalbaev akan menjadi jungler yang akan start dari hijau. Alias satu dari Lizard, satu dari Fire Beetle. Otomatis sekarang rotasinya bakal ke atas nih, bakal ke XP. Apakah kita akan melihat gerakan ganking ke Naga? Sehingga nanti akan ada trigger Petrify dan bisa terkena First Blood. Oke. Tim Kyrgyzstan, mereka bakal dipukul mundur ke arah belakang Mirbekov. Mulai terkena first blood kali ini Profesor KB. Wah ini masih nih 1v1. Kena freeze land sepertinya second off. Benar-benar menang dari segi poke damage dan Rustamov. Sepertinya dalam ancaman yang cukup serius. Karena dia tidak bisa untuk mengambil scavenger EXP dan diambil oleh Sekhenov. Oh, ini tapi lihat di arah god lane yang gantian dan diambil dengan Zamirek Ulu. Sotov gagal. Dan posisi sebaliknya dari Kyrgyzstan dengan emblem yang dia miliki. Kita lihat Profesor akan lebih bertahan dan sustain untuk di arah god lane-nya. Masih di XP rotasinya. Kalbaev yang benar-benar digangguin sama Yoriev. Dan sekarang Yorievnya cukup menariknya karena dia menggunakan konklusif. Dia bisa ngebantuin clear tapi enggak Petrify. Oh, satu point kill tapi gagal masih ada absorb damage. Rustamov bertahan di depan sana. Dan belum ada brevet. Ini coba untuk menuju ke arah Turtle terlebih dahulu Profesor. Dan ada Black Dragon Form. Langsung dihentikan juga dengan adanya Platinum Snap. Tapi sepertinya akan menjadi
pundi-pundi yang gratis bagi Kalbaev. Langsung ada gerakan lagi, pemanggilan kuda. Dan bahkan ada teamfight yang terjadi tapi tidak ada korban jiwanya. Rustamov yang low HP dan survive untuk sampai saat ini. Yes, betul banget. Di arah top lane Kyrgyzstan masih mendapatkan keuntungan. Tapi lihat dengan adanya sosok dari seorang Marcel, harusnya mereka lebih bermain dengan agresif. Tidak ada yang didapatkan sama sekali dari segi point kill. Goldnya udah mulai tertinggal 500 perak. Dan Zotov di arah bottom lane. Bisa dibilang menang-menang gak menang, sosok aja Prof. Menang-menang nggak menang. Ya bener sih. Bisa dibilang nggak menang juga soalnya kan. Nggak ada yang jadi trade juga. Paling cuma untung dikit juga kan. Cuma 400 doang nih. Dari Kyrgyzstan. Sementara dari Uzbekistan emang cuma buat buying time doang. Mereka ingin main sama Bruno. Gimana pun caranya bakal main sama Marksman doang. Nggak bakal keluar dari track mereka. Dan apalagi turtle-nya di atas ya. Jadi menandakan gold lanernya aman banget nih. Gak bakal ada gangguan dari Zamirbek Ulu dan juga dari Zotov. Oke, Zotov, kalau gue lihat dia agak lebih pede dengan dulunya. Tapi kalau ngomong Zamirbek Ulu, ini kayaknya dia tahu kalau nanti siapa akan membantu rotasi ke arah top lane menuju ke arah turtle, dia akan tetap plating sih, Bro. Harusnya ya. Dan lagi-lagi diganggu. Tuh, 3v1 bahkan tapi masih Black Dragon 4. Black Dragon transform untuk mundur ke arah belakang, tapi Kalbaev memaksa mendapatkan satu point kill. Tidak ada Purify. Kali ini damage-nya terlalu sakit dari Kalbaev, tapi tidak ada Golden Hour dan satu impact full terhadap point. Wah, Golden Hour sebelum ada turtle ya. Otomatis ini akan menjadi sebuah keuntungan bagi Kyrgyzstan. Dimana mereka bisa langsung set up ke arah turtle lagi. Sama tentunya untuk Kyrgyzstan gak punya Black Dragon form, tapi Heavy Spin masih belum ketrigger. Dan itu dia sepakan dari Zotov 1v1 tapi ada flicker anjir mas. Untungnya masih ada flicker, banyak kurungan ada flicker, itu akan berbahaya. Langsung ada turtle dipegang oleh para pasukan dari tim Kyrgyzstan. Di depan sana para pasukan dari tim Kyrgyzstan mencoba untuk langsung out. Langsung ada Red of Death dan berhasil mendapatkan satu turtle. Tercuri di depan sana, satu point kill untuk para pasukan dari tim Kyrgyzstan. Kalau mereka tidak balik bareng-bareng, kalau tidak mereka harus pulang, akan bisa satu point kill tercuri, Profesor. Wah itu dia ya. Masih belum ada first blood sama sekali sampai dengan di menit yang keempat. Memang benar-benar bermain dengan sangat-sangat apik sekali. Dan kali ini ada conceal play, Zotov belum sadar kayaknya. Ketahuan Profesor. Tapi kalau masuk nggak ada Blazing Duet, nggak ada apa-apa. Dan belum ada damage juga ya, karena emang Cloud sekarang kena nerf food. The Fighters cuma buat nge-clear ternyata. Dan gak ada backup juga di bagian top lane. Gak yang terlalu gimana-gimana, gak ada bantuan dari Yoriev, gak ada kuda dari Mama Rasulov. Jadi kayaknya emang mereka masih play around mid untuk Kyrgyzstan. Oke, menuju ke arah tengah. Tapi jangan lupakan Senekov ini bermainnya agak lebih agresif ketimbang sebelumnya, Profesor. Belum ada first blood, belum ada ganking. Main dengan sangat-sangat safe, sangat aman. Hingga Zotov sekarang yang bakal dikejar. Tapi ingat Zotov dia punya Hasklaw. Oh, jadi darahnya akan lebih sustain, akan lebih kuat. Anti regen dibutuhkan di sini. Atau bahkan kalau ada Zotov dijepit nggak masalah, karena dia nggak pakai Purify, dia pakainya Flicker, Profesor. Sekarang ada gerakan lagi sepertinya. Mana Wrath of Daratnya belum ada. Ini pick dari Beleriknya emang bener-bener jawaban buat Marcel, tapi sekaligus power pick juga ya untuk Askar Bekov. Permainan yang cukup safe. Nggak ada gerakan yang mau terlalu terburu-buru atau tergesa-gesa. Main santai. Tapi kalau main santai yang enak tuh kiri sebenarnya. Uzbekistan. Dimana mereka akan lebih punya damage yang masif ketika udah mulai masuk ke mid game-nya nanti. Belum lagi untuk Yoriev, dia bakal punya hybrid defense yang akan memadai dengan Thunderbelt yang dia punya. Menuju ke arah turtle, Profesor KB. Lihat di arah top lane, mereka memaksa terlebih dahulu biar ada Barbarian keluar dan juga biar ada Brave Factors keluar. Tapi ternyata tidak tertrigger. Kalbaev kali ini tidak berhasil melakukan pancingan terhadap para pasukan Uzbekistan. Bottom lane! First blood! Dengan adanya salah kill! Zotov ter-take down. Red of dari belakang. Dua real world manipulation. Mencoba untuk fokus menuju ke arah turtle. Dari Kalbaev tahu dia nggak kuat untuk bisa melakukan team fight. Dan menuju ke arah turtle adalah jawaban pertama. Dan itu dia! Steal turtle dari Mama Rasulov akibat retribution yang sangat cepat dari seorang Kalbaev. Wah, ini jujur siapa yang sangka ternyata Zamirbek Ulu malah mendapatkan first blood dari Zotov.
yang biasanya Bruno ini pasti bakal menang laning. For sure guaranti 100% lawan Cloud. Tapi sekarang ternyata malah Cloud yang menang 1v1 lawan Bruno. Dan bahkan setelah itu ada pertukaran kill dan juga ada turtle yang didapatkan. Sementara itu Uzbekistan berarti akan lebih unggul secara objektif. Mereka dapetin turret, mereka dapetin turtle, dan juga mereka mendapatkan kill di bagian objektif tadi, di bagian top lane. Tapi pelan-pelan nih, Mama Rasul ingin mengejar ketertinggalan dari level yang sudah dimiliki oleh Kalebaev. Yes, oleh Kalwaev kali ini dia berada di level 11. Akhirnya Mama Rasulov berhasil mendapatkan level yang sama. Tapi reward manipulation di depan sana dibalaskan dengan yang asli yang akan ditutup oleh seorang Mirbekov. Para pasukan dari tim Kyrgyzstan, mereka malah berada di kondisi yang sangat-sangat pede. Dengan adanya sosok dari Cloud ini agak membuat gameplay mereka berubah, Profesor. Udah pasti ya bakal main tempo dulu, bakal ngasih farming dulu buat Cloud-nya juga. Cuma butuh golden staff nanti satu lagi. Biar dia secepat mungkin bisa join team fight dengan Swift Trinity. Sementara kalau udah imbang-imbang kayak gini terus ya Cloud-nya juga akan semakin lebih dominan nanti dalam team fight. Bakal lebih superior juga. Sementara ada pertukaran turret, Zotov mendapatkan turret bawah. Mungkin mau di-trade sama turret yang di atas tapi digagalkan oleh Mama Rasulov yang masih farming di single lane di bagian top lane. Ya, karena dia ingin mendapatkan landingnya terlebih dahulu supaya Lordnya di arah bottom lane nanti dia bisa dapetin dengan mudah dan gampang, Profesor. Dan jangan lupakan, ini dari Zamir B, Ulu bisa menuju ke arah seorang Eve. Tapi lihat dikejar habis-habisan Zotov, langsung ada Petrify Gaming, dipaksa Golden Hour, gak ada bisa melakukan cover terhadap seorang Yuchong. Prefectus terlalu sakit, membuat para pasukan tim Kyrgyzstan mereka kehilangan satu membernya. Menuju langsung ke arah belakang dan ada blazing duel from Zamirbek Ulu. Yang akhirnya membuat Rustamov harus ter-take down. Tapi sayang sekali kalau Kalbaev termakan, menandakan tidak ada power of retribution untuk para pasukan dari Kyrgyzstan ketika di kontes. Dan Soto sayang sekali, terlalu maju, terlalu dini untuk mau dapetin poin kill tambahan. Dan satu kuda, mau lebih kah? Gak worth it gak sih, Be? Itu dikejar-kejar doang, diudak-udak doang. Iya, dikejar-kejar doang ya, hanya untuk menjadi sinyal untuk mundur dari kedua tim. Dan tadi emang ada kerugian yang terjadi. Kalau Zotov tadi nggak tumbang, kena pohon pantulan dari duri-duri yang begitu tajam, kayaknya itu pasti bakal menang untuk Uzbekistan. Tapi karena diimbangin ternyata dan untuk Zamirbek Ulunya nggak tumbang, otomatis di sini dari tim fight besarnya Kyrgyzstan menang secara quality. Lanjut ke area dari Lord, 1000 gold memang dipegang oleh Uzbekistan, tapi belum tentu untuk Lordnya. Karena untuk sekarang, melihat Kyrgyzstan yang mainnya tarik ulur, menunggu Kalbaev, menunggu Akai dan Golden Staff yang sudah selesai. Dari Cloud-nya ini akan menjadi sinyal untuk team fight, berarti dari Kyrgyzstan. Oke, di arah belakang, Sekanov. Ini kayak Sekanov agak kebingungan ya, 2 game kebingungan, pakai Arlott kebingungan. Dia pakai Yuzong kebingungan, tapi Conscious Gaming dari Askar Bedov. Bahkan coba dipaksa, mau dipukul mundur ke belakang, DBC terlalu sakit, tapi Rustamov jangan lupakan ada Brave Fighters, Profesor. Ada Brave Fighters yang bisa membuat para pasukan dari tim Kyrgyzstan ini porak-poranda atau kabur seketika. Ini kayaknya mereka bakal nge-trigger dari Black Dragon Form dulu sih. Ini Sekanov nih yang bakal jadi umpan juga nih. Apakah nanti Black Dragon Formnya akan ke-trigger dan nanti teman-teman dari Uzbekistan akan mundur karena Mirbekov setengah darah sudah menerima damage dari Rustamov. Yang dari tadi benar-benar dalam keadaan yang sangat-sangat aman. Belum keluar Brave Fighters dan sekarang bakal jadi free load kah Black Dragon Form? Oh, dikunci, lihat naganya di atas. Dan bahkan Lord di tangan dari Uzbekistan. Ratified ke arah belakang, dipukul mundur ke arah sosok dari seorang Sekanov. Tertekan kembali. Dengan Brave Fighters di arah belakang terlalu kuat. Double kill didapatkan oleh sosok Son. Lihat naganya dipotret, dicekrek dan Kalbaev. Where are you going? Nowhere to run. Langsung ditutup dengan ada 4 poin kill yang didapatkan oleh Uzbekistan yang sedari tadi. Perbedaannya tidak terlalu jauh dan cekrek naganya difoto dulu bang. Itu menjadi jawaban Golden Hour yang begitu sempurna yang emang disiapkan hanya untuk Black Dragon Form dari Yoriev. Itu jujur kalau ngomongin MVP di fight tadi ada di Yoriev. Satu tim fight yang mengubah semuanya dan bahkan langsung mendapatkan base turret di bagian bottom lane. Oke, mereka mencoba untuk melubangi seluruh base turret terlalu jauh.
Pohon terkokoh tidak sekokoh di game sebelum ini. Pohon terkokoh, no way, harus tertake dan reward manipulation dengan high ground defender yang dimiliki para pasukan dari tim Uzbekistan. Tapi prefect depan sana, langsung ada half spin dan berhasil di take down di depan muka. Membuat para pasukan dari tim Kyrgyzstan mereka mundur ke arah belakang, terus sangat bisa diberikan ke laut. Benjol tergebok oleh Sotov. Ini benar-benar mau di end game kayaknya. Mereka mau dapetin semua keuntungan. Pecah dari tadi. Dari poin kill yang sangat-sangat minim. Sekarang langsung ada gap 9-3. Bahkan 7.000 gold sudah Windtalker juga. Critical damage akan semakin lebih sering untuk muncul. Dan langsung diusir di bagian top lane. Tidak ingin kehilangan banyak base turret. Dan ini dia. Equipment item yang sudah perlahan-lahan dijadikan. Husklau, Berserkers. Dan bahkan Malefic Gun. Ditambah lagi dengan adanya Windtalker. Ini semakin lebih sering juga nih untuk memberikan critical damage dan juga true damage ya kalau nanti last itemnya menuju ke Great Dragon Spear. Dari Prof, lihat Prof, belum ada Wheel of Nature loh dari Zamir Bek Ulu. Ini 2-3 kali. Ya? Iya, 2-3 kali gebok sih izin. Ya atau Izin Winter Crown lah ya. Biar Blazing penyok. Wave sambil Winter Crown. Iya, izin penyok Prof. Pasti ini bolanya udah bola besi ini soalnya nih. Udah nggak bisa lagi nih nahan damage physical secara head to head match-up-nya dari Cloud lawan Bruno. Wah, ini sih mengerikan. Dan para pasukan dari tim Kyrgyzstan ini mereka udah cukup kebingungan. Tapi ada satu sebenarnya ada celah untuk mereka. Mereka tuh punya Cloud. Cloud-nya juga nggak miskin-miskin banget. Cloud-nya nggak kalah-kalah banget. Harusnya udah bisa mainin laning jauh nggak sih? Atasnya Iya. makan dulu. Dapetin turret dulu satu minimal di atas. Grogotin tengahnya lagi. Udah rotasi ke atas, dorong bawahnya. Kalau terlalu berkumpul seperti ini malah menjadi keuntungan untuk Uzbekistan, menurut gua. Ya karena kan walaupun perbedaan 600 tapi perbedaan itemnya udah terlihat jelas ya. Zotov lebih ready nih buat makan depan. Sementara buat sekarang udah kelihatan Black Dragon Form. Oh, apakah foto lagi? Enggak sih, nggak usah. Bisa di reset. Bisa di reset. Dan itu dia, Nggak ke-reset. Kyrgyzstan. Mereka nggak punya power untuk bisa melakukan team fight. Ini kesempatan untuk para pasukan dari Uzbekistan dan Kalbaev. Berhasil mendapatkan lot, tapi sayang sekali. Mereka hampir terwipe out, tersisa 2 pemain dan one last man standing. Mirbeka and wipe out. Media untuk Sotov. Lord telah muncul. Endgame di tangan Uzbekistan. Take the series. 2-1 Uzbekistan menunggu momentum itu. Walaupun mereka melepaskan Lordnya, semua resource skill hanya untuk Lord. Dan setelah itu all in ke arah hero adalah jawaban dari Uzbekistan. 2-1 menjadi poin yang cukup memastikan diri mereka bahwa mereka bisa saja berada di main event. Setelah mengalahkan Kyrgyzstan, karena memang pada kenyataannya untuk pertandingan selanjutnya ini akan ada di hari yang keempat, Ranger Mas. Itu adalah pertandingan Kazakhstan lawan Kyrgyzstan dan juga Kazakhstan versus Uzbekistan. Wah, tapi Profesor izin, kita udah berbicara tadi tidak ada Wheel of Nature, tidak ada Winter. Lihat langsung mereka porak-poranda dan Profesor naganya menurut gue terlalu terburu-buru. Karena nggak ada yang bisa dilakuin juga di sana naganya. Ditarik ulur, dikendorin gameplaynya, sudah langsung naganya selesai. Langsung di situ, bengong Profesor. sih, langsung bengong sih tadi sih. Naganya Langsung bengong, emang langsung bengong. Ya emang wajar ya, emang Uzbekistan tadi bener-bener nungguin. Dia nggak mau golden hour, dia nggak mau ngeluarin apa-apa dan MVP akan jatuh ke tangan dari ini dia, Yoriev. Kalau kata Ranger Mas, Guntur versi premium. Guntur. Jauh-jauh lo main lo Guntur ya. Dari super fans jadi player Asian Games lo. Keren juga gue liat-liat. Tapi dia bukan tanpa alasan Profesor. Jalan semuanya ditutup, naganya difoto pas lagi bergaya di udara. Naganya terbang ditempel, nggak harus pakai golden hour. Yang akhirnya malah source skill yang habis itu di tangan para pasukan dari Kyrgyzstan. Kayak maksain buat ini ya, buat ngebuang semua resource dan last itemnya aja mau blade armor tuh kayaknya tadi tuh. Buat mantulin damage dari Zamirbek Ulu. Karena emang mau gimana pun ini Zamirbek Ulu akan jadi ancaman ya. Kalau udah mulai masuk ke mid game late game. Tapi bener sih yang tadi Ranger Mas bilang soal antara Wind of Nature atau Winter lah. Terserah lah, pokoknya item aktif
yang bisa ngejawab dari Zotov. Masalahnya kalau Cloud-nya depan-depanan sama Zotov digebok 2-3 kali hilang. Kayak tadi kan bisa kelihatan tuh 3 hit Cloud-nya hilang. Mau dia buang flicker, mau dia buang Battle Mirror Apa? Image sejauh apapun nggak ngaruh. Apapun. Menurut gua selama dia nggak ada penyelamatan dari Wind of Nature, penyelamatan atau apa namanya Winter Crown, itu nggak bisa be, nggak bisa ngapa-ngapain udah pasti be. Itu dia ya. Momentum yang udah tercipta di 15 menit. Dan sekarang berarti emang harus melihat dulu nih dari damage-nya. Wah, damage-nya aja jauh banget. Bruno sih emang bener-bener jadi jawaban ya di patch terbaru ya. Critical damage-nya sangat-sangat tinggi dan sangat-sangat ngunggulin buat di early game. Itulah keuntungan dari Bruno di patch terbaru dengan ada Berserker Fury. Tapi kalau gue lihat Bruno sih ternyata benar-benar bersinar untuk di Asian Games ya. Ini bisa menjadi sebuah catatan juga untuk para pemain ranked. Kalau misalnya kita kehabisan God Laner, itu masih ada Bruno. Ada Untuk saat Bruno, ini. ada Iritel, ada banyak sih sekarang nih. Opsi dia aja kemarin RP build-nya vertikal kan gara-gara adanya Berserker Fury terbaru. Bener. Jadi ya balik ke build lama emang tergantung sama kondisi musuh sih. Terutama hero yang fleksibel kayak Obsidia ya. Kayak Obsidia kan kalau misalkan dia lawan tank ya Trinity. Tapi kalau lawan tipis-tipis ya udah langsung critical aja.